Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menjadi perhatian publik hingga para penegak hukum. Menko Polhukam, Jenderal Pol Purnawirawan Budi Gunawan pun menjadi sosok penting penentu kebijakan Polri ke depan. Sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Budi Gunawan menanti laporan penyelidikan tim atas kasus yang menyoroti marwah polisi itu. Hukuman terhadap tersangka Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, juga bakal dipertimbangkan mengingat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerjunkan tim khusus untuk penanganan dan pengawasan langsung. Dalam hal ini, langkah Kompolnas telah melakukan langkah termasuk pendalaman kasus di rumah duka hingga lokasi kejadian di Mapolres Solok Selatan. Di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, lalu, Kompolnas melalui Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi menyatakan tengah mendalami dan memastikan informasi dengan kejadian di lapangan. Selanjutnya, pihaknya akan melaporkan hasil pendalaman kepada Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas. Laporan ke Budi Gunawan, kemudian untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan, pembenahan Polri ke depannya, jelasnya. Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sumatera Barat atau Sumbar Irjen Pol Suharyono terkait polisi tembak polisi di Solok Selatan, bertempat di Mapolda Sumbar, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, siang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kasus di Solok Selatan. Tadi juga sudah melihat langsung pelaku, yang mana pelaku menyampaikan beberapa hal yang tak mungkin saya sampaikan di sini, kata Sahroni. Saya tak bisa sebutkan apa yang saya tanya tadi di dalam sel, dan itu hanya bisa dilakukan penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, tambahnya. Sahroni bilang, dirinya meminta Kapolda bersama jajaran untuk menutup semua tambang ilegal di Sumbar. Di hadapan rombongan Komisi 3, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, lanjutnya telah memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres untuk melakukan tindak penegakan hukum kepada tambang ilegal. Apresiasi buat Kapolda memerintahkan itu secara langsung di hadapan kami, katanya. Sahroni mengatakan, peristiwa ini juga momentum bagi Kapolda Sumbar untuk menunjukkan integritas dan tak main-main. Kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Solok Selatan diperiksa agar terang benderang apa yang terjadi. Selanjutnya nanti kita tunggu Pak Kapolda menyampaikan apa hal yang akan dilakukan selanjutnya. Kita berharap kami pulang ke Jakarta Pak Kapolda menyikapi apa-apa yang bisa dikerjakan Pak Kapolda, lanjut legislator dari Nasdem ini. Dia menuturkan, terkait penegakan hukum kasus Solok Selatan Kapolda Sumbarlah yang aman menyampaikan secara langsung. Ia berharap kejadian polisi tembak polisi di Solok Selatan tidak terulang lagi di daerah manapun. Makanya saya tadi pesan, humanisme terhadap lingkungan, internal, kepada bawahan untuk dijalin silaturahmi dan solidaritas yang kuat, karena ada hubungan pimpinan dan bawahan. Jangan cederai perasaan anggota, jangan menyakiti hati anggota, di mana pimpinan adalah pucuk dari segala tongkat komando di wilayahnya. Itu yang saya sampaikan tadi di dalam, lanjutnya. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo akan mengecek tempat kejadian perkara atau TKP polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar hari ini. Hal itu dikatakan Arief saat mendatangi Mapolda Sumbar pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, pagi. Dia bilang, pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP, malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arief. Selain halaman parkir Mapolres, pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres, kami ingin melihat itu, ujarnya.